Tubuhnya kurus, paru-parunya rusak, dan nyaris tak mampu berdiri. Namun semangatnya tak pernah rebah. Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, bukan hanya dikenal karena strategi militernya, tapi karena keteguhan jiwanya yang luar biasa. Di tengah sakit parah akibat tuberkulosis yang menggerogoti tubuhnya, Sudirman tetap memilih berada di garis depan perjuangan, tidak menyerah, dan tidak meninggalkan medan juang. Inilah kisah nyata kepemimpinan di tengah penderitaan, sebuah bab heroik dalam sejarah bangsa yang tak lekang oleh waktu. Di akhir tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, menjadi sasaran utama. Dalam situasi genting, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memilih tetap tinggal untuk ditangkap agar dunia internasional menyaksikan kebrutalan kolonialisme yang belum selesai. Namun tidak dengan Jenderal Sudirman. Meski tengah dirawat karena TBC, ia bersikeras untuk tidak tertangkap, tidak menyerah, dan tidak mengibarkan bendera putih. Dengan tubuh yang lemah dan paru-paru yang setengah hancur, ia keluar dari rumah sakit di Usung Tandu, memimpin pasukannya untuk bergerilya. Ini bukan keputusan mudah, dokter telah melarang keras. Istri dan keluarga menangis menahan kepergiannya. Namun bagi Sudirman, menyerah bukanlah pilihan. Baginya, pemimpin sejati tak boleh hanya memerintah dari jauh, tetapi hadir langsung bersama pasukan, membakar semangat perlawanan dari hutan ke hutan, dari lembah ke gunung. Selama lebih dari 7 bulan, Sudirman memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit. Ia tidak bisa berjalan sendiri, tapi pikirannya tetap tajam. Ia mengatur strategi dari atas tandu, dibawa oleh para prajurit setianya melewati hujan, lumpur, dan hutan belantara. Dari Gunung Kidul, Banaran, Kedung Jati, hingga Sobo di Banyumas, ia terus bergerak menghindari pengejaran Belanda. Selama itu pula, ia tak pernah kembali ke rumah. Ia tidak mencari kenyamanan, ia mencari kemerdekaan yang sejati. Sudirman bukan panglima yang lahir dari akademi militer. Ia bukan perwira lulusan luar negeri, bukan lulusan sekolah perang. Ia adalah mantan guru, aktivis Muhammadiyah, dan pemuda religius yang percaya bahwa perjuangan adalah bagian dari ibadah. Karena itulah, semangatnya tidak mudah dikalahkan oleh sakit. Ia percaya, selama ada rakyat yang mau berjuang, kemerdekaan tak akan mati. Sikapnya yang konsisten dan tak tergoyahkan membuat para prajuritnya segan dan hormat. Sudirman bukan hanya komandan, tapi simbol perlawanan dan pemersatu semangat. Dalam gelapnya malam gerilya, kehadiran Sudirman memberi terang. Dalam dinginnya hutan, napasnya yang sesak tetap menjadi pemantik harapan. Ketika Belanda mulai sadar bahwa menaklukkan Indonesia secara militer adalah ilusi, tekanan internasional pun meningkat. Agresi militer kedua dinyatakan gagal secara politik dan diplomatik. Perjuangan gerilya yang dipimpin langsung oleh Sudirman dari hutan ke hutan menjadi bukti bahwa Indonesia tidak bisa dijajah kembali. Perang fisik boleh berlangsung di senjata dan peluru, tapi kemenangan sesungguhnya terjadi dalam keteguhan hati. Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta dengan kondisi yang semakin parah. Ia tidak pernah pulih total. Namun ia tetap menjalankan tugasnya sebagai panglima sampai akhir hayat. Ia meninggal dunia pada 29 Januari 1950 dalam usia yang sangat muda, hanya 34 tahun. Tapi warisannya jauh lebih besar dari usia. Ia telah menunjukkan pada dunia bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan fisik. Bahwa kepemimpinan sejati adalah ketika seseorang tetap berdiri, bahkan ketika tubuhnya menyuruhnya untuk rebah. Kisah Jenderal Sudirman adalah kisah tentang semangat yang tak tergoyahkan. Ia adalah bukti hidup bahwa patriotisme tidak selalu bersuara lantang, tetapi bisa hadir dalam diam seorang prajurit yang sakit, tapi tidak menyerah. Ia telah menulis sejarah bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan air mata, dengan dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa. Dalam diamnya hutan gerilya, dalam lirihnya napas yang tersengal, lahirlah salah satu bab paling agung dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.